Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai translate buku Creswell pada bab introduction. Yang saya hormati Ibu Ratna Farwati selaku dosen pembimbing pada mata kuliah penelitian kualitatif. Untuk pembahasan pada kali ini, yang pertama yang kita akan bahas tujuan dan dasar pemikiran buku ini. Yang kedua, apa yang baru dalam edisi buku ini. Yang ketiga, memposisikan diri sendiri. Yang keempat, pemilihan kelima pendekatan. Yang kelima, pembaca dan organisasi. Baiklah, yang pertama, pendahuluan. Penulis memulai mengerjakan buku ini selama seminar kualitatif di Vail, Colorado pada tahun 1994 yang disponsori oleh University of Denver. Seminar ini melibatkan diskusi tentang analisis data kualitatif dan memperkenalkan studi kasus tentang respon kampus terhadap insiden senjata mahasiswa. Yang kedua, tujuan dan dasar pemikiran buku ini. Penulis menjelaskan bahwa tujuan utamanya dalam buku tersebut untuk menguji 5 pendekatan yang berbeda dalam penelitian kualitatif secara berdampingan. Yang pertama ada naratif, fenomenologi, grounded teori, etnografi, dan studi kasus. Beliau menyoroti pentingnya memahami perbedaan-perbedaan antara pendekatan tersebut dalam semua tahap penelitian, serta memberikan pembaca pemahaman yang lebih tentang langkah-langkah dalam proses penelitian kualitatif. Yang ketiga, apa yang baru dalam edisi buku ini? Dalam edisi buku ketiganya, penulis memperkenalkan beberapa gagasan baru. Yang pertama, penyusunan ulang bab 2 tentang asumsi filosofi dan kerangka interpretatif dalam penelitian kualitatif. Yang kedua, penambahan bagian baru tentang isu etis dalam bab 3 untuk memperluas cakupan etika dalam buku. Yang ketiga, penambahan bagian pada masing-masing dari 5 pendekatan dalam bab 4 yang berkaitan dengan karakteristik utama dari setiap pendekatan. Yang keempat, penulis juga melakukan pembaruan artikel ilustrasi, penyederhanaan pembahasan mengenai pertanyaan penelitian. Yang kelima, penulis menambahkan metode pengumpulan data secara online, menambahkan teknik analisis data, dan memperbarui pembahasan mengenai penulisan penelitian kualitatif. Yang keenam, penambahan contoh latihan pada akhir setiap bab untuk mempraktikkan keterampilan khusus, serta pembaruan artikel dan jurnal terbaru untuk metode penelitian kualitatif. Yang keempat, memposisikan diri sendiri. Penulis memiliki latar belakang sebagai peneliti kuantitatif yang kemudian memperluas pengetahuannya ke metode penelitian kualitatif. Penulis menulis buku ini dengan mengembangkan minatnya dalam desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penggunaan program komputer, serta penyederhanaan konsep metodologi. Yang kelima, pemilihan dari 5 pendekatan. Penulis menjelaskan bahwa pemilihan 5 pendekatan yang dibahas dalam bukunya tersebut didasarkan pada refleksi atas minat pribadinya, popularitas dalam literatur ilmu sosial, serta representasi ilmu yang beragam. Kelima pendekatan tersebut mencakup narasi, fenomenologi, teori grounded, etnografi, dan studi kasus. Buku tersebut ditujukan untuk para akademis dan cendekiawan. Tujuannya adalah untuk menyediakan sumber yang berguna bagi mereka yang akan melakukan penelitian kualitatif dalam bentuk artikel jurnal, tesis, dan disertasi. Penulis juga telah menyesuaikan tingkat diskusi untuk berbagai tingkat pendidikan, mulai dari mahasiswa hingga pasca sarjana. Setelah pendahuluan, isi yang ada di setiap bab
Yang pertama ada bab 2 memberikan pengantar tentang asumsi filosofi dan kerangka kerja interpretatif yang mendasari penelitian kualitatif. Yang ketiga pada bab 3 mengulas elemen-elemen dasar untuk merancang sebuah penelitian kualitatif, alasan penggunaan pendekatan tersebut, dan tahapan-tahapan dalam proses penelitian. Pada bab 4 penulis memberikan pengantar untuk masing-masing dari 5 pendekatan penyelidikan: penelitian naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan penelitian studi kasus. Pada bab 5 menyajikan 5 artikel jurnal yang telah dipublikasi. Satu artikel untuk setiap pendekatan memberikan ilustrasi yang baik untuk masing-masing pendekatan. Pada bab 6-10 penulis membahas langkah-langkah dalam proses penelitian, menulis pengantar studi, mengumpulkan data, menganalisis dan mempresentasikan data, menulis studi kualitatif dan memvalidasi serta mengevaluasi studi kualitatif. Sedangkan pada bab 11, penulis menyajikan kembali studi kasus dengan mengubah cerita menjadi sebuah biografis naratif, fenomenologi, studi grounded theory, dan etnografi untuk mempertajam perbedaan antara kelima pendekatan tersebut. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai translate buku Creswell pada bab introduction. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.